Oke, selamat bertemu kembali di channel saya. Ini adalah perjalanan menelusuri Kelo Ampe-Ampe yang ada di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di sekitar Danau Meninjau. Ini kita dari arah atas ya, dari Kelo Ampe-Ampe. Jadi dia Kelo Ampe-Ampe dari atas berliku-liku ke bawah sampai dia ke Kelo 1. Ini adalah sebelah kiri ya, baru masuk pertama. Kita dihadapkan dengan panorama yang bagus ya, dengan yang panorama yang indah. Ya, ada Danau Meninjau di sisi kiri kita ya, di sisi kiri kita menuruni danau ya, disuguhi kita dengan pemandangan-pemandangan yang sangat eksotis kalau menurut saya. Sambil berkendara kita bisa menikmati pemandangan. Jalannya cukup kecil, berliku-liku. Ini tidak disarankan untuk pengendara atau sopir-sopir baru ini. Pengendara-pengendara yang baru pertama kali membawa mobil tidak disarankan di sini. Kadang berpapasan dengan bis ya, yang cukup besar ya, bis 3/4. Ini akan cukup menyulitkan dan butuh pengalaman untuk menempuh rute ini bagi para pengendara, dan harus bersabar dan harus berhati-hati. Nah, Danau Meninjau sudah terkenal, konon kabarnya ada legenda Bujang 9 di sana. Ada legenda Bujang 9, jadi danau vulkanik akibat letusan gunung yang sangat besar dan lebih besar daripada Merapi dan Singgalang ya, meletus karena kutukan dari dua bersaudara yang dituduh melakukan perbuatan melanggar adat ya. Ada Bujang 9 ya, 9 bersaudara ya, 9 bersaudara ya. Danau Meninjau kira-kira panjangnya dari rutenya sekitar 7,9 ya, 7,8 km dari atas sampai ke bawah, dengan ketinggian berkisar antara 500 sampai 600 meter vertikal ya. Karena Danau Meninjau ini puncaknya tingginya sekitar 1148 meter mdpl ya. Dan puncak Kelo 44-nya ya, Kelo 44-nya. Sementara untuk Danau Meninjaunya sendiri di kisaran 461 mdpl, permukaannya tinggi dari permukaan laut. Ya, ini dengan luas 99,5 km persegi. Oh ya, ini pemandangannya sangat bagus nih, sangat bagus. Dengan kedalaman Danau Meninjau sekitar 495 meter ya. Tadi kita coba tanya-tanya sama yang mengetahui tentang seluk-beluk Danau Meninjau ini, dan terletak di Tanjung Raya, di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Ini cukup indah. Oh ya, ada yang menjual burung pun di sebelah kiri. Ya, banyak rest area yang kita bisa berhenti, kemudian menikmati pemandangan alam yang ada di Danau Meninjau. Dan kita lihat pemandangannya dari atas. Ya, Bujang 9 ya. Bujang 9 itu terdiri dari 9 orang. Ya, kata orang ya, terdiri dari 9 orang. Kemudian karena di Minangkabau ada nenek mama, dia punya mama. Kemudian mamanya ternyata punya anak. Dan Bujang 9 yang salah satunya, Bujang 9 itu ada satu perempuan. Nah, ada satu perempuannya, namanya salah satunya Sani ya. Jadi ini perebutan cinta ini antara anak mama dengan saudaranya. Kemudian ada yang tidak setuju. Kemudian ya, ini indah sekali ini. Ya, indah sekali pemandangan yang ada di sini. Ya, ada
ya begitulah, ada kisah cinta, kemudian akhirnya sepasang kekasih itu divonis melanggar adat, ya. Kemudian dia dihukum. Jadi Danau Meninjau ini dulu adalah berupa kawah. Nah, kawah, dan ada juga negeri yang di pinggir-pinggirnya, negeri yang subur yang indah. Jadi kemudian sepasang kekasih itu ditangkap secara adat, kemudian hukum dengan hukuman dilempar ke kawah Gunung Sitinjau. Namanya Gunung Sitinjau. Dilemparkan ke dalam kawah, namun sebelum mereka dilempar ke dalam, mereka sempat bersumpah, dan kemudian mereka mengatakan kalau seandainya kami tidak bersalah, maka Gunung Sitinjau ini akan meletus, ya, dan seluruh keluarganya utuh menjadi ikan. Nah, ini menurut kepercayaan orang-orang memang 9 keluarganya, 9 saudaranya itu menjadi ikan penunggu danau. Jadi ikan penunggu danau ini indah sekali, ya, indah sekali. Sebelah kanan kita ini danau, ya, indah sekali. Dan kadang-kadang kita berpapasan dengan mobil, ya. Kalau motor, ya, ini rest area yang bisa kita istirahat di sana untuk menikmati keindahan danau yang ada di sebelah kanan kita, kadang-kadang juga di sebelah kiri kita. Jadi setelah berlalunya waktu beberapa ratus tahun sesudah itu, akhirnya kawah Sitinjau yang meledak itu menjadi atau berubah menjadi sebuah danau yang indah, ya, dan daerah-daerah, ya, atau nagari kalau di Sumatera Barat, ya, nagari-nagari yang ada di sisi-sisi Danau Meninjau, di pinggir-pinggir danau, itu diambil dari anak-anak atau nama dari anak-anak muda yang namanya Bujang 9 itu. Jadi diambil dari nama-nama mereka, dan nama salah satunya ada Tanjuang Sani. Ternyata saya juga baru tahu, ternyata Tanjuang Sani itu adalah nama dari salah seorang anak perempuan yang diperebutkan ketika itu. Nah, namun ini indah, ya, ini cukup bagus kita. Kadang-kadang kita berpapasan dengan motor, ya, kita harus hati-hati. Dan juga di sini sudah karena lingkungannya masih asri, ya, kadang-kadang kera banyak mencari makan juga ke jalan, dan untuk melintasi ini ketika hari hujan, kita juga harus ekstra hati-hati karena di sini adalah rawan longsor, sering terjadi longsor di sini, dan butuh kehati-hatian kita kalau melintas daerah ini, terutama ketika hari hujan yang cukup lebat, ya. Namun Danau Meninjau yang terlihat dari Kelo Ampe-Ampe ini sudah terkenal dengan keindahannya, ya, yang sangat eksotis untuk menghilangkan penat dan mencuci mata untuk melihat pemandangan alam. Jadi Danau Meninjau ini konon kabarnya lebih besar dari Gunung Merapi dan Gunung Singgalang ketika itu, ya, gunung terbesar yang ada di Sumatera Barat, dan meletus dengan cerita legenda yang seperti itu. Setelah itu kawah dari Gunung Sitinjau yang meletus itu, seiring dengan perjalannya waktu ratusan tahun, mungkin ribuan tahun juga, saya juga kurang tahu nih, berubah menjadi sebuah danau yang sangat eksotis, ya, sangat eksotis. Iya, di sini juga sudah dibangun taman-taman
setempat atau warga setempat, menjadi tempat spot-spot fotografi, jadi tempat yang sangat indah. Dan sekali lagi tidak disarankan ya, banyak kawan-kawan bilang kalau driver baru jangan lewat sini ya, jangan lewat sini. Kemudian kondisi fisik kendaraan bermotor kita harus sehat ya, harus sehat, karena ditakutkan nanti terjadi apa-apa ya, terjadi apa-apa, terutama mungkin rem dan faktor pengendaranya sendiri ya, pengalaman dari pengendaranya sendiri. Di sini harus bersabar kita. Di tikungan-tikungan banyak dipasang cermin cembung untuk melihat lawan dari arah yang tidak kelihatan. Kadang-kadang tidak jarang kita harus berhenti di atas ya, harus berhenti di atas untuk memberikan jalan atau prioritas untuk pengendara yang membawa kendaraannya dari bawah, terutama mobil ya. Yang di atas harus bersabar ya. Ini danau ya, ini daerah-daerah yang kita lintasi yang cukup rawan longsor ini sebenarnya, yang cukup rawan longsor karena curah hujan di daerah ini termasuk tergolong tinggi, dan ini juga mungkin sudah diatasi atau sudah diwaspadai oleh pemerintah setempat, terutama pemerintahan Kabupaten Agam ya, Pemkab Agam. Ya, jadi cerita Bujang 9 itu memang sangat menarik ya. Memang sangat menarik akibat berebutan cinta ya, akibat berebut cinta sesama saudara dan anak mama, menjadi pertikaian, berbuah pertikaian. Dan konon kabarnya Sani dengan kekasihnya ini difitnah sama saudara-saudaranya sendiri ya. Sani ini dia mencintai anak mamanya ya, anak mamanya, kemudian tidak disetujui sama saudara-saudaranya, saudara-saudara dari Sani ya. Ya, itu Danau Meninjau. Sekarang berada di sebelah kanan kita kembali. Ya. Jadi kalau kita dari Kabupaten Agam atau Lubuk Basuang, kalau ke Bukit Tinggi kita melewati Kelo Ampe-Ampe ini. Kelo Ampe-Ampe. Kemudian di atas dari Kelo Ampe-Ampe ini ada destinasi wisata, yaitu Puncak Lawang. Puncak Lawang yang juga terkenal dengan keindahannya. Kemudian ada spot untuk para layang kalau saya tidak salah. Nanti kapan-kapan kita ke sana untuk membuat cerita juga di sana, mengabadikan tempat spot para layang itu nanti.
Di atas juga ada tempat spot para layang, juga ada lokasi wisata yang di depannya adalah Danau Meninjau yang sangat indah dan terbuka ke arah yang Danau Meninjau kalau Puncak Lawang ini. Ya, Puncak Lawang ini. Nah, nanti di juga bisa belok kita di Simpang Panta, kita lewat dari Matua sedikit. Di Simpang Panta kita bisa belok kiri dan kita bisa masuk ke jalan baru. Bisa keluar kita di Ngarai Sianok, ya di Ngarai Sianok. Ya, jalannya sudah cukup lebar juga di sana. Dengan view yang sangat bagus juga, tapi tidak disarankan untuk pengendara pemula atau driver pemula, tidak disarankan untuk melewati sana karena jalan sempit, tanjakan tajam, dan cukup berliku-liku untuk di bagian-bagian tertentunya. Ya, masih di Danau Meninjau kita udah hampir sampai di bawah nih, nampak ya. Udah hampir sampai di bawah, udah hampir sampai di kilo 1. Nah, sekarang saya nggak tahu nih tadi kilo berapa nih. Mungkin ada di kilo 10 atau kilo 9 atau kilo 8-nya dari kilo ampe-ampe. Ya, kalau bawa motor sih nggak apa-apa ya, bawa motor aman-aman saja nampaknya ya. Tidak walaupun cukup menantang tapi masih aman, masih dalam kategori aman. Tidak boleh kencang-kencang karena banyak tikungan. Ya. Oke, sampai juga di Kelok 1. Sebentar lagi kita kita sudah sampai di Kelok 1 dan kita sudah sampai di Danau Meninjau.